bikin kita happy, ngisi waktu. Betul, kadang ibu juga jadi seger matanya kalau lihat handphone ya. Tapi ternyata kita juga tahu itu adalah perbuatan yang kurang, tidak disukai Allah, karena kita diperintahkan untuk mengisi waktu itu dengan hal yang bermanfaat, tidak sia-sia, buang-buang waktu. Jadi tadi yang 1 jam boleh nggak main game? Boleh lagi jawabannya. Nggak boleh, kurangin tuh setengah jam. Oh, udah kene wareg tuh main game setengah jam. Aduh, kudu 2 jamnya main game nah. Oke, tapi berarti apa kabar semuanya? Kok gitu jawabnya kurang semangat? Sekali lagi, apa kabar semuanya? Oke, jawabannya bagaimana kalau gini? Alhamdulillah, luar biasa. Sekali lagi ya, coba ibu mau lihat kompak enggak? Apa kabar semuanya? Tepuk tangan buat semua. Oke, tadi udah disebutin nama ibu. Ini nggak kekencengan suara teh? Apa karena suara ibunya terlalu kencang? Ibu agak pelan aja deh suaranya. Barusan mah biar semangat. Tadi udah dibilangin nama ibu siapa? Ya, nama ibu nggak terkenal. Masa sih nggak tahu nama ibu? Bukan ibu suka tampil di TV-TV. Oh, ketawa ada di TV Persistri. Nama ibu tadi udah dibilangin sama MC-nya. DINI. Siapa jadinya? Gampang nama ibu mah. Ya, ibu siapa? Ini nggak kedengaran. Ibu siapa? Iya, Bu Dini. Kebetulan. Halo. Hai. Mantap. Ih, lihat tuh di depan ada gambar siapa? Siapa? Oh, tapi ini warnanya kayaknya agak belel. Biasanya Doraemon warnanya apa sih? Kenapa sih Pak Usman? Kok Doraemon warnanya hijau? Mungkin karena Ramadan. Ramadan kan nuansa hijau. Tepuk tangan dulu. Kenapa tiba-tiba ibu munculin gambar Doraemon ya? Tahu nggak siapa Doraemon itu? Oke, boneka lucu. Apalagi? Siapa yang tahu siapa Doraemon? Doraemon teh siapa? Kucing, betul kucing? Oke, betul. Itu ada kumisnya tuh. Di sini yang berkumis berarti temennya kucing. Betul, kucing, Doraemon. Terus dia punya sifat apa Doraemon itu? Hah? Baik, hebat. Suka apa? Suka apa? Suka apa? Membantu. Membantu siapa ya? Oh, kalian tahu ternyata temannya Doraemon siapa? Emang kenapa Nobita mesti dibantu-bantu sama Doraemon? Hah? Siapa yang tahu sifat kurang baiknya Nobita? Siapa apa sifatnya? Kenapa takut sama mik? Ibu mah seneng dah sama mik. Siapa yang tahu apa sifat? Oke. Pemalas. Emang Nobita pemalas? Contohnya gimana? Dia malas apa? Terkenal. Dia malas ngerjain tugas atau PR. Kalau di sini ada nggak anak Al-Mumin yang malas ngerjain PR? Nggak boleh ada dong. Ya, oke. Berdiri semuanya, kita goyang dulu, goyang Doraemon. Berdiri. Ayo berdiri.
Barisnya kedah lurus. Kalau nggak nanti nabrak temennya. Perhatikan. Karena Doraemonnya lagi Ramadan, jadi warnanya hijau-hijau aja nggak apa-apa ya. Biasanya biru-biru. Oke, sip. Bisa ada yang pegangin mic ibu? Halo panitia. Hei AA, sini pegangin mic ibu, pegangin. Nah sini. Oh pakai itu. Oke. Ibu jadi kayak Sahrini. Kalau ibu Sahdini. Kemana pakainya ke sini? Gini. Oke, cek 1 2 3. Udah nyampe? Oke, siap. Ini ibu Sahdini ya. Sahdini seneng nari. Siap. Perhatikan Doraemon itu. Warnanya apa tadi? Ya nggak apa-apa lah. Harusnya hijau, biru ya. Tapi di sini hijau. Doraemon itu bentuknya gimana? Bulatnya berapa kali? Tuh lihat tuh, kepalanya 1, badannya 1. Dia senang makan kayak kita semua, ya. Diawali ini namanya tepuk Doraemon. Tepuk Doraemon. Prok 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 3 kali. Tepuk Doraemon. Oke, stop. Bentuknya apa tadi? Bulat-bulat, gitu ya, 2 kali ya. Terus warnanya apa? Oke, hijau wedaker Ramadan. Tepuk Doraemon. Prok prok prok, bulat-bulat. Prok prok prok, warna hijau, ya. Yang kedua warna apa? Ulangi, bukan biru, hijau. Ulangi, konsentrasi ya semuanya. Kalau yang salah nanti dapat hadiah dari ibu. Tepuk Doraemon. Oke, stop dulu, belum. Terus dia punya apa di perutnya? Mantap. Buat apa kantongnya? Buat apa? Naruh duit? Iya betul. Segala macam ada. Kantong Doraemon segala punya dia. Punya kantong. Yang ketiga punya apa? Terus yang terakhir kalau terbang dia pakai apa? Nggak kedengaran. Kalau terbang pakai apa? Baling babu. Pas ngomong baling babunya, kamu tangannya begini sambil muter. Panitia yang belakang liatin, bisa aya muter-muter, orang pasihan hadiah. Siap. Tepuk Doraemon. Baling-baling bambu, muter dong. Nah, ayeuna nyaan, muter-muter ku ibu diputerkeun di payun. Nah, istiadan. Tepuk Doraemon. Tepuk tangan. Sekali lagi, ibu belum lihat yang perempuan. Tepuk Doraemon. Oke, tepuk tangan. Iya, sip, silakan duduk. Aduh, capek nggak? Nggak capek, tapi heho. Ini teh siswa dari SMP mana ya? Mantap, SMP Terpadu Al Mukmin. Oke, semuanya kelihatan wajah-wajahnya teh ganteng-ganteng, soleh-soleh, amin. Oke, ibu doakan mudah-mudahan kalian sukses semuanya, tambah soleh. Oke ya. Nah, sekarang kita harus konsentrasi dulu sebentar untuk materinya ya. Oke, apa judul materi yang akan kita bahas hari ini? Keutamaan saum Ramadan. Silakan Pak tampilkan. Oh ya, siapa di sini yang hari ini lagi saum? Itu kok nggak ngacung sebelah situ? Lagi saum nggak? Oke, sebelah sana kok nggak ngacung? Ngacung semua dong. Ini keteknya nggak bau? Oh, dilindungi. Siapa yang hari ini lagi saum Ramadan? Tepuk tangan. Baik. Nah, materinya tentang keutamaan saum Ramadan. Apa aja sih keutamaan saum Ramadan? Panitia, ibu sudah siapkan door prize ya?
ada hadiah buat yang nanti pas ibu kasih pertanyaan dia bisa jawab. Ya. Oke, slide 1, Pak, silakan. Yang ke-1 ternyata kita ambil dari ayat Al-Qur'an. Ya, dari surat apa ya kalau tentang puasa itu? Hebat, pasti pada tahu. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 185. Itu yang 185-nya tuh yang tampil. Ternyata 183 184 menjelaskan tentang kewajiban saumnya, keutamaan saumnya. Kemudian ada yang 184-nya bagaimana buat orang yang tidak mampu melakukan ibadah saum Ramadan. Tapi 185-nya kita mulai ke keutamaannya. Ada apa di 185? Kita ngaji dulu, siap? Oke, boleh buka Al-Qur'annya Al-Baqarah 185. Yang hafal nggak usah baca Al-Quran, kita bisa ditala, dihafalkan langsung. Udah siap? Ada ayatnya? Kalau ketemu boleh lihat di depan. Sebelah sana kenapa malah tiduran? Iya. Ayo, udah siap Al-Qurannya, bacaannya? Mantap. Siap, mulai tahun. A'udzu langsung. Oke, nggak apa-apa dikasih bismillah. Ayo, syahrul Ramadan alladzi zila fihil Qur'an hudallin timinal wal furqan faman syahida minkumush rafal yasum mangkana mariudan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walituk tashkurun. Iya, artinya dibacakan sama Ahwat, sama siswi putri, sama UG. 1, 2, 3. Ya. Suaranya makin ngelelep. Oke, ya. Sekarang laki-laki bacakan artinya lebih semangat. 1, 2, 3. Ada artinya? Ya. Diulang ya, bentar. Sok, ulang baca artinya. Ya. 1, 2, 3. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalam disebutkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk dan perbedaan antara yang perbedaan antara, jangan cepet-cepet, perbedaan antara yang benar dan yang betul. Nah itu pada siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan maka salah salah sakit atau dalam perjalanan Ya. puasa maka
wajib menggantinya. Sebagai hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki Kemudahan, kesulitan, kesukaran. begitu hendaklah kamu cukupkan dengan Bilangannya. melakukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya, tepuk tangan buat siapa ini? Haikal. Haikal nanti dapat ya, ada prize-nya 1 ya. Oke, itu di panitia udah disiapin. Tepuk tangan buat Haikal. Tepuk tangan semuanya dulu. Yeay, Haikal udah bacakan buat semuanya. Baik, yang ke-1 ya, keutamaan bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Pedoman umat Islam. Tadi dikatakan menjadi pembeda yang membimbing kita semua, menjadi pembeda mana yang benar, mana yang salah. Kalau nggak berpedoman sama Al-Quran, mungkin kita bisa seenaknya aja berperilaku itu, ya. Oke, ini keutamaan yang ke-1. Keutamaan Ramadan yang ke-1 apa? Al-Quran. Terus gimana kalau kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, terus kita harus gimana di bulan Ramadan berkaitan dengan Al-Quran ini, harus gimana? Siapa yang tahu? Harus apa? Ayo biar dapat lagi hadiah. Harus apa? Harus apa? Membaca Al-Quran. Maksudnya gimana? Membaca Al-Qurannya harus gimana? Harus lebih apa? Harus lebih apa? Ayo. Banyak. Lebih rajin, lebih banyak, lebih sering. Betul? Wah, siapa namanya? Dwikano. Oke, Dwikano dapat juga. Tepuk tangan. Panitia dicatat ya, udah 2 nih. Betul. Kita harus lebih sering lagi, lebih banyak lagi, lebih kontinu lagi membaca Al-Quran. Kalau bisa kita tambahan lagi hafalannya. Ini ada 1 orang nih. Kamu kenapa sih matanya rapat banget kayaknya? Siapa namanya? Khalifah, Masya Allah. Khalifah itu nanti jadi pemimpin ya. Amin. Khalifah, kamu sakit ya? Enggak, tapi yang lain nggak pakai jaket, Khalifah pakai jaket. Kenapa ya? Oh, jangan-jangan kedinginan. Nggak sakit? Oke, kalau nggak sakit semangat dong. Mungkin kurang tidur ya? Hah? Nggak tidur? Nggak tidur? Semalam tidur? Cuman sekarang pengen tidur lagi gitu? Tidur lagi. Bangun lagi. Khalifah, sebentar ya, kita harus belajar sekarang. Jadi yang lain juga semangat belajar. Tepuk tangan buat Khalifah. Yeay. Tadi keutamaan Al-Quran yang itu, keutamaan Ramadan yang ke-1 adalah diturunkannya Al-Quran. Hikmahnya kita semua harus lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Selain dibaca harus diapain lagi ya Al-Qurannya? Coba ibu ke siswi perempuan lagi. Siapa yang tahu? Selain dibaca, dihafalkan, diapain lagi Al-Qurannya? Oke, tadi udah dibaca, dihafalkan, sudah, diapain lagi ya? Aduh, siapa yang angkat dulu tangannya? Oh itu, oh ya, oke. Siapa namamu? Siapa Neng? Lili, Indri, oke. Indri apa jawabannya? Kenapa ibu jadi mic-nya 2? Nah, buat Indri ke sana, kasihin. Indri jawab dong, diapain selain dibaca dan dihafalkan? Dengerin jawabannya. Oke. Betul, diamalkan. Kalau biar kita bisa mengamalkan dengan baik, harus mempelajari apanya? Isinya dipelajari, maknanya. Tepuk tangan buat Indri. Yeay, Indri dapat hadiah ya nanti ya. Oke. Teh Indri nanti, oh ya, kasihkan ke panitia aja. Baik, sekarang kita melangkah yang kedua. Apa keutamaan Ramadan yang kedua? Jreng. Apa ya? Coba dibaca yang kedua apa? Sekali lagi yang kedua apa? Nih lihat nih
gerakan ibu nih. Pintu surga dibuka, pintu neraka setan coba ngikutin gerakan ibu. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, siapa yang tahu apa yang dimaksud pintu-pintu surga dibuka? Siapa yang mau jawab? Ayo, ibu lupa tadi panitia berapa ya ibu yang udah ibu siapkan? Pokoknya banyak deh. Ayo, apa yang dimaksud pintu-pintu surga dibuka? Oke, tepuk tangan. Siapa namanya? Ali. Oke, Ali, apa yang dimaksud pintu-pintu surga dibuka? Oke, sip. Kita simak ya apa jawaban Ali. 1, 2, 3. Ayo, coba dulu. Mudah-mudahan 100 jawabannya nanti nilainya. Gimana? Dimasuki orang beriman ke surga karena apa? Kan ini kita Ramadan nih. Kan ini keutamaan Ramadan. Karena apa? Iya, tepuk tangan. Oh, gitu ya. Karena kita berpuasa, Allah membuka seluas-luasnya pintu surga. Emang begitu? Amin dong. Amin. Kan kita semua lagi puasa, ya. Mudah-mudahan betul. Kita pun akan menyebabkan dimudahkan masuk surga. Amin dong. Amin. Siapa tadi yang jawab? Ali udah kehitung ya? Oh, Aldi. Kok ibu bilang Ali? Aldi ya? Maaf ya. 1, 2, 3. Cowok udah dapet 3 ya? Ya, perempuan baru 1. Di antaranya jawaban Aldi betul, bahwa pintu surga dibuka untuk orang yang sedang berpuasa, untuk orang yang punya pahala banyak dalam berpuasa. Tapi harus gimana puasanya biar diterima dan menyebabkan kita mudah masuk surga? Harus gimana puasanya? Oke, ini ada yang teriak nih. Oh, dari akhwat nih. Harus gimana puasanya, diisi dengan apa? Oh, ini ibu-ibu. Barusan teriak-teriak, ibu-ibu. Cenah. Harus gimana? Ayo, minimal 3 jawabannya. Ayo. Biar puasa kita memudahkan kita masuk surga, harus bagaimana? 1, puasanya harus gimana, diisi dengan apa? Memperbanyak amal ibadah, betul? Hiji, naon deui? Apa? Mic-nya deketin dong. Menahan hawa nafsu. Contohnya hawa nafsu apa? Apa? Hawa nafsu untuk nanti hadiahnya dibagi 3, dirobek-robek dong. Kamu aja dulu yang jawab. Oke, menahan marah itu termasuk melawan hawa nafsu? Betul, bagus. Satu lagi. Kira-kira harus diisi dengan apa saum kita agar bernilai bagus sehingga memudahkan masuk surga? Satu lagi. Gimana saumnya, harus gimana? Apa boleh kita tidur terus? Apa boleh kita main game 24 jam? 12 jam? 6 jam? 3 jam? 1 jam? Oh, 1 jam mah boleh. Ada yang gitu ya? Kenapa? Boleh diisi main game? Kan pengen ke surga, cenah. Hah? Untuk isi waktu biar nggak jenuh gitu. Oh, kalau main game emang nggak jenuh, bikin kita nggak jenuh. Cuman gimana tuh? Apa Allah suka nggak ya? Nah, itu kita harus tanya. Allah suka nggak ya kalau kita ngisi waktunya dengan main game? Nah, kira-kira kan
Kan tadi kita ceritanya orang yang rajin rajin puasa. Halo, hai. Ya, ibu nanya nih, kira-kira kalau yang puasa, dimudahkan masuk surga itu bagi orang yang berpuasa dengan puasa yang berkualitas baik. Kira-kira menurut kalian kalau kita puasanya diisi dengan hal-hal yang kayak tadi kata kamu main game, Allah suka nggak ya? Kok Allah suka? Ternyata jawaban kalian sendiri tahu. Ternyata Allah nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena membuang-buang waktu sia-sia. Mantap. Anak Al-Mumin ternyata hebat-hebat ya. Betul. Tepuk tangan. Yeay. Memang main game bikin kita happy, ngisi waktu, betul. Kadang ibu juga jadi seger matanya kalau lihat handphone ya. Tapi ternyata kita juga tahu itu adalah perbuatan yang kurang, tidak disukai Allah. Karena kita diperintahkan untuk mengisi waktu itu dengan hal yang bermanfaat, tidak sia-sia, buang-buang waktu. Jadi tadi yang 1 jam boleh nggak main game? Boleh lagi jawabannya. Nggak boleh, kurangin lah tuh setengah jam. Oh, udah kene wareg tuh main game setengah jam. Aduh, kudu 2 jamnya main game nah. Oke, tapi berarti ya sedikit demi sedikit ya mengatur waktunya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Pintu surga dibuka. Nah, satu nih lagi nih. Pintu neraka di bagian laki-laki yang jawab. Apa yang dimaksud dengan pintu neraka ditutup? Siap? Kamu namanya siapa? Farhan. Panitia dicatat ya namanya ya. Bisi lupa. Farhan. Nah, apa yang dimaksud dengan pintu neraka ditutup? Farhan mau jawab. Sebelah sini nih. Oke. Yang belakang tolong disimak. Nanti ibu nanya lagi ke sebelah sana. Apa yang dimaksud pintu neraka ditutup? Dosa dihapus. Apalagi? Karena dosa manusia dihapus, jadi kita bisa terhindar dari neraka gitu maksudnya. Betul tidak? Betul, bagus. Apalagi kira-kira ada lagi nggak? Kenapa bisa ditutup pintu neraka? Farhan, itu yang sebelahmu namanya siapa? Siapa? Arfil, kenapa pintu neraka ditutup buat yang saum Ramadan? Kenapa? Yang keras suaranya, nggak kedengaran. Karena dosa dihapus. Ada lagi, udah tadi dosa dihapus. Apalagi yang menyebabkan tidak masuk neraka? Ntar dulu, Arfil dulu. Satu lagi. Biar kita terhindar dari neraka apa? Apa? Melaksanakan sholat berarti melaksanakan kebaikan. Lebih rajin sholatnya, lebih khusyuk sholatnya. Soalnya ibu pernah lihat loh, ada yang sholat gini, Allahu Akbar, 7 menit eta 23 rakaat. Kamu pernah lihat? Kalau yang kayak gitu, sholat kayak gitu diterima nggak sama Allah? Nah, harus lebih berkualitas sholat. Atau gini, udah selesai sholat, Assalamualaikum, bertak berumpat. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Kenapa mesti buru-buru? Oke, sip ya. Siapa tadi namanya? Arfil, panitia dapat hadiah. Tepuk tangan buat Arfil. Betul teman-teman semua. Tidak semudah itu, tidak langsung secara langsung pintu neraka sama Allah ditutup. Kitanya harus berupaya gimana caranya agar kita terhindar dari neraka. Sayang saum, mengisi saum kita dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, menghindari perbuatan yang sia-sia yang tadi ya, juga mengisi dengan ibadah-ibadah yang berkualitas. Kalau biasanya habis sholat Assalamualaikum gak jeleng, kita sekarang habis Assalamualaikum berzikir. Siap semuanya? Oke. Ya, kenapa itu?
Aduh, yang ngantuk boleh cuci muka. Satu lagi, si bagian perempuan nih. Apa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu? Di talian ku tali rapia, di karungan, apa ya? Angkat dulu dong jarinya biar ibu tahu siapa dia yang mau jawab. Kamu belum? Belum? Oke, namanya siapa? Sela, panitia, kasih mic-nya. Apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu? Di karungan, di talian. Ya, silakan jawab. Agak deketan biar kedengaran. Halo, sebelah sini masih berisik, tolong dengerin dulu. Ya, maksudnya apa setan-setan dibelenggu? Ikut apa ya? Kalau dibelenggu dia terasa gimana? Diikat itu dia akan, setannya akan merasa apa? Panas, wow, panas. Diikat, jadi si setannya merasa apa? Sakit atau apa ya? Kalau kamu diikat nih sama ibu nih, kamu diikat, set, kamu akan jadi terhalang apanya? Terbatas apanya? Gerakannya, aktivitasnya, betul nggak? Nah, coba temanmu peluk, berdua-berduaan, peluk semuanya, cing tarik, peluk nak. Dia mau meronta-ronta bisa nggak? Nah, betul ya. Tapi tadi kurang lengkap. Nanti lagi kalau ada pertanyaan lebih lengkap jawabannya ya. Jadi maksud setan terbelenggu itu gara-gara apa? Dia bisa tertahan apanya? Gerakannya, sifatnya, kejahatannya, gara-gara kitanya juga lagi puasa, dan puasanya tadi berkualitas ya. Oke, lihat ke depan ada hadisnya. Idza jaa Ramadanu futihat ab jannati wa gulifat abwabun nari wasuf hidayah. Artinya baca, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Itu keutamaan yang keberapa? Yang keberapa? Baru 2. Coba kira-kira tebak yang ketiga apa? Tahu nggak yang ketiga? Mau lihat aja? Oke, silakan slide berikutnya. Wow, diampuni dosa. Kalau kita punya dosa nggak? Oh, banyak. Sabaraha hiji dosana. Contoh tuh kan, dia pukul temannya. Wah, perbuatan kayak gitu berdosa nggak? Dosa, janganlah. Ayo, salaman. Ya, ternyata dengan saum Ramadan kita juga akan diampuni dosa. Oleh siapa? Baca hadisnya. Man qoma Ramadana wa ihtisaban ghufira ma taqaddama. Oke, itu yang ketiga. Ingat-ingat ya, nanti ada pertanyaan loh ya. Sekarang yang keempat, lihat yang keempat. Nah, apa itu? Baca. Pahala dilipat gandakan. Terus memperoleh 2 kebaikan. Terus Allah, orang menuju saum mulutnya bau nggak? Oh, wangi. Alhamdulillah. Mulutnya dicek, jangan-jangan kita bau nggak? Tapi ternyata di mata Allah bau mulut
mulut kita, bau mulut yang berpuasa lebih wangi daripada ada. Kok daripada surga sih? Itu ada. Dari minyak kasturi katanya gitu. 1, pahala dilipat gandakan. Coba ingat-ingat, tadi dari pagi kamu punya kebaikan nggak? Jangan dulu diucapin, dalam hati dulu simpen. Bangun pagi terus ngapain? Beberes entenya, tilas bobo diberesan entenya. Ya, itu nggak ada kebaikannya. Abis gitu mandi, siap-siap pergi sekolah, pamit ke orang tua nggak ya? Oh, pamit, itu kebaikan deh, lumayan. Abis gitu pergi ke sekolah, baca bismillah dulu nggak ya? Kebaikan lagi. Pas di jalan ketemu temen, bilang salam nggak ya sama temen? Ada temennya, assalamualaikum, gitu nggak ya? Oh, kebaikan lagi. Bis gitu jalan, pas di jalan ada sampah, kamu pungut, buang ke tempat sampah nggak ya? Hah? Kenapa gitu? Padahal itu kebaikan bukan? Kebaikan. Oh, ternyata ada batu nih yang runcing nih. Kalau kita jalan, untung kelihatan. Kalau pas temen kita nggak bisa ngelihat batu itu, bisa jatuh. Saya pinggirin ke pinggir. Itu kebaikan bukan? Saya mah malah diambil batunya. Nih lumayan nih batu nih. Nanti kalau ada teman saya macem-macem, siap dilempar. Itu kebaikan bukan? Tapi baru niat dalam hati, niat buruk. Dicatat nggak? Dicatat amal buruk nggak? Nah, itu hebatnya. Kalau kita baru niat amal baik, baru niat aja bisa dapat pahala. Kalau udah dilakukan dapat lagi nggak? Tapi kita niat buruk, ini batu nih, kayaknya lumayan ditakol, benjol jika. Atau bakal dipasihan MBG. Aduh, kemarin perut saya jam 12 kriuk-kriuk. Dikasih nggak MBG nggak sih? Di dalamnya teh ada apa aja ya di MBG teh ya? Roti, susu, kurma, aya naonan deui? Dina kantong MBG aya naonan eusina? Sigana lamun engke uwi sakola jam 12 imam lumayan dah, seger. Eta geus niat, geus niat. Mun niat kitu geus dicatet belum? Dicatet enggak amal buruknya? Jadi keburukan enggak? Sama malaikat diliatin nih. Halo. Ada yang niat kayak gitu. Sama malaikat diliatin. Dituturkeun. Ya jadi entenya di imamna. Pas dibagi, isinya lebih hebat. Ada anggurnya, ada apelnya, ada pizzanya, ada apa lagi? Ada chickennya, ada sop buahnya lagi. Eta masih gana disuruput. Pas dilihat dibuka, temanmu noyong. Ngapain situ ngintip kantong MBG? Kamu langsung astagfirullahaladzim. Terjadi tadi suruputna, kebaikan bukan? Mantap, tepuk tangan. Yeay, jangan sampai terjadi ya. Di sini mah nggak ada ya. Itu tuh murid ibu tuh di Paseh aya nu kitu. Astagfirullahaladzim. Kudu dikumaha eta budak nu kitunya. Nah, di sini mah yakin moal aya MBG lewat. Bener nggak? Masukin tas buat nanti maghrib ya. Baik, coba kelima. Dibuka lagi slide berikutnya. Puasa bisa jadi tameng dari api
neraka. Emang bisa? Itu cek hadisna. Coba bagian yang blok sana yang baca hadisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bertujuh baca hadisnya, kelihatan nggak? Coba baca bertujuh. Itu hadisnya di depan. Inama itu tak alifnya nggak kelihatan. Inama siamu tuh 2, 3. Atuh kieu saeutik cenah atau tihangna geserkeun. Kolongan kutihang. Matak maca. Matak maju. Sok 1, 2, 3 inama. Siamu katingal tuh. Kudu pakai kaca pembesar tuh. Coba perempuan yang depan, tolong bacakan hadisnya. Inama siamu hunatun yastahinu biha abdu minan. Nah, artinya oke. Kalau dengar perisai biasanya alat ketika terjadi apa ya? Wow, perang. Tapi perang zaman dulu. Kalau ibu lihat perang zaman sekarang, lihat di videonya ya. Ternyata sekarang lagi ada perang. Ya Allah, perang di mana? Kunaon eta Iran jeung Amerika berperang. Gara-gara Israel. Ya Allah, ari kalian mau memihaknya sama siapa? Oh gitu. Ayo tuh kita berdoa dulu ya. Ya Allah, semoga yang kafir segera dikalahkan sama Allah, dihancurkan. Semoga yang beriman segera dikuatkan, dimenangkan atas izin-Mu ya Allah. Nah, soalnya perang zaman sekarang mah nggak kayak dulu. Dulu mah pan gentle ya. Kalau perang teh duel, bener tuh. Oh, sok kalau mau perang zaman Rasulullah mah sahabat ketemu orang kafir, mana nu jagoan pasti menang. Ya, mana yang dilindungi sama Allah menang. Ayeuna mah nu perang mah nya rumput. Perang mah di mana-mana cari cing di mana masing-masing. Perang teh juga kita main game. Ya. Kalau pelurunya pakai peluru apa cenah? Pakai rudal apa? Pas balistik. Pakai apa rudal apa lagi? Rudal teh bisa kumpat kemotnya. Da baheula mah rudal teh tembakeun cing jeger ka dieu tah beunangna. Ayeuna bisa matak si ibu mah licik aya mah perangna. Siapa yang jago di bidang IT-nya, teknologinya bisa menang. Tidak peduli dia kafir atau muslim, ya kan? Oke ya. Tadi kita sudah berdoa, semoga Allah memberikan kemenangan buat orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Orang yang soleh, biar orang kafir segera hancur, segera habis. Tapi jangan-jangan di Amerika juga banyak orang Indonesia yang tinggal di sana, ya. Makanya jangan diem di Amerika, di dia di Majalayanya. Lanjut, slide berikutnya ke-6. Oke. Mendapat apa? Surga apa? Siapa yang tahu apa surga Royan? Itu kenapa sih bolak-balik? Panitia emang boleh ya izin abring-abringan gitu? Apa memang bukan peserta? Oh gitu. TKA. Oke. Kita berdoa lagi buat yang TKA, cing sukses. Oke. Lanjut. Kelas 9 itu mah ya. Ya. Mendapat surga apa? Ar-Rayyan. Khusus buat orang yang puasa. Kenapa ya dikasih surga Rayyan? Ada di hadisnya. Siapa yang mau bisa jawab? Mau laki-laki apa perempuan? Kenapa yang puasa dikasih surganya Ar-Rayyan oleh Allah? Tadi kamu udah dapat belum? Hah? Kamu udah kan tadi? Oh belum? Oh ini duluan. Ya, sok. Kenapa? Mana mic-nya? Sini. Kenapa yang berpuasa mendapatkan surga Ar-Rayyan?
Yang keras, yang keras. Karena ada hadisnya. Iya, apa katanya di hadis teh? Orang yang berpuasa Puasa akan memasuki pintu surga Ar-Rayyan. karena Yang berpuasa disuruh apa? Oh, disuruh untuk masuk Ar-Rayyan. Karena apa? Menahan apa? menahan lapar. Iya, dari lapar kan dia sudah banyak berkorban ya. Biasanya kalau dari lapar itu bisa berdampak ke macem-macem. Sekarang coba kepalanya pegang. Cing, area keneh mas takana? Iya. Nu saum biasanya langsung karena mas takate kumaha? Lang, gitu ya. Nah, karena socanya pegang. Yang puasa jadi ngantuk. Pegang perutnya. Yang puasa gimana perutnya? Bunyi nggak perutnya? Bunyi nggak? Naon cenah bunyi nate? bala gitu. Gehu pedas. Cireng isi. Bunyi perutnya kriuk-kriuk. Karena kita sudah menahan penderitaan selama seharian, kamu sabar, maka Allah dengan sangat bangga, sangat suka menyeru. Ayo silakan masuk. Betul jawabanmu. Siapa tadi namanya? Fahri. Oh, Fahri panitia dapat hadiah. Laki-laki udah berapa sih yang dapat? Udah berapa orang? 5. Kayaknya masih ada. Udah 5? Baru 5. Tenang, masih ada hadiahnya. Emang mau dikasih apa ya sama ibu? Rahasia. Kasih kucing cenah, kasih kucing Doraemon. Kasih kucing. Mana tadi yang panitia putri? Yang buat cowok ada berapa? Ibu lupa jumlahnya. Hadiahnya ada berapa? Ada 7. Berarti kita masih punya 2. Yang buat perempuan ada berapa? Ada 8 tuh. Ibu tadi lupa. Perempuan masih banyak loh hadiahnya buat kalian. Siap ya? Nanti jawab lagi. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa Allah akan menyeru, memanggil, mengajak orang yang berpuasa itu ke pintu surga, namanya surga Ar-Rayyan, karena dia senantiasa menahan laparnya, menahan hawa nafsunya. Padahal yang berpuasa itu bisa sampai sakit kepala, sakit perutnya, kadang juga mungkin badannya bisa sakit. Tapi hati-hati, tetap jaga kesehatan. Oke, selanjutnya ke-7. Perhatikan yang ke-7. Apa ya? Mendapat apa? Nah, siap ya? Cowok masih ada 2 loh hadiahnya. Perempuan masih banyak ya. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Ya. Ayo semangat tuh. Langsung angkat tangannya. Kasih mic-nya ke sana. Syafaat itu apa ya? Pertolongan ketika manusia bagaimana? Kapan dikasih pertolongannya? Kapan? Ketika nanti yang keras. Oke, boleh nanti. Siap? Ketika nanti hari kiamat di akhirat, betul? Syafaat berupa pertolongan? Setuju? Siapa namanya? Hanifah dapat hadiah? Oke, tepuk tangan buat Hanifah. Syafaat pertolongan buat kelak kita di yaumil akhir. Karena ternyata belum tentu ada dosa-dosa yang semuanya terhapus. Bisa aja kita masih punya dosa yang belum terhapus. Tapi dengan syafaat Syaum, insya Allah diampuni dan langsung lolos masuk surga. Amin. Makasih Hanifah ya. Oke, di sana ada hadisnya. Asyamu, kita baca artinya aja ya. Untuk kekecilan huruf Arabnya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Betul ya, cocok dengan jawaban Hanifah tadi. Oke, selanjutnya, slide berikutnya ke-8. Tadi yang angkat jari mana? Yang pengen jawab, pengen dapat hadiah. Itu tadi di belakang, siapa namanya? Ipan, Pan, sini Pan.
Betul, tadi tahajud. Kalau Ramadan sendiri Qiyamul Lail terkenalnya dengan nama apa? Apa? Salat malam. Kalau bulan Ramadan namanya apa? Nggak kedengaran atuh. Ayo Pak nih gitu. Ya. Betul 100 buat Ipan. Dan kamu juga ini ke-7 ya? Ke-6 ya? Ipan ke-6. Tadi udah itu. Dah. Nah, tinggal habis ya berarti. Laki-laki sudah dilelang hadiahnya habis. Nanti kalau ada satu lagi kasihkan buat siapa ini namanya? Iya. Yes, sok dia tadi menurut dia senang laki-laki wajib di masjid. Wajib di masjid itu wajib apa? Miknya. Wajib apa? Selain sholat tarawih yang wajib di masjid itu apalagi sholat naon deui? Manya tarawih hukum. Sholat wajib buat laki-laki di. Kenapa wajib di masjid? Coba perbaiki kalimatnya. Wajib atau lebih utama? Oke, kalau wajib mah berarti lamun di bumi jadi dosanya. Lebih utama di masjid. Betul. Siapa namanya tadi? Dia suka ke masjid kalau sholat wajib. Insya Allah. Semangat. Pokoknya Abibah kayak di masjid wae sholat wajibna. Bagus, sip ya. Ternyata buat orang yang melakukan Qiyamul Lail atau tarawih pada bulan Ramadan setiap harinya seperti sholat semalam suntuk. Hari semalam suntuk teh sabaraha jam? 24 jam. Kan malam. 12 jam. 24 jam siangnya. Oke, betul. Tepuk tangan. Ya, ternyata Rasulullah pernah lebih mengutamakan dia sholat tarawihnya di masjid bersama para sahabatnya, terutama 3 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam-malam yang lain gimana? Boleh munfarid, boleh di rumah gitu ya. Tapi kadang kita masuk ke capek kalau di rumah mah, atau males, bener nggak? Jadi lebih baik di masjid sambil ketemu teman-temannya ya. Kalau perempuan gimana? Lebih utama di mana? Oh iya betul. Tapi ibu cenah di bumi masuk hilap jumlah nanya. Ya teh geus 4 atau 6 tilu. Ibu masuk gitu. Ari kamu gimana? Sugang teh kamu matara. Jadi resep di masjid boleh, nggak apa-apa sambil belajar mah ya, biar tidak ngantuk. Oke, selanjutnya ke-9. Ini ada 11 sebenarnya ya. Berarti tinggal berapa lagi? 3 lagi ya. Perempuan ayo rebut, hadiahnya masih banyak nih. Siapa yang tahu apa itu Lailatul Qadar? Tuh, yang paling belakang. Tadi belum dapat? Belum, kasih mic-nya. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Tadi handphone ibu di mana sih? Handphone ibu di mana? Iya, coba. Kita udah jam berapa nih? Bisi waktu orang lain kepakai sama ibu. Lebih 3 menit. Ayo cepet. Malam lebih baik dari sebulan karena pada malam itu apa? Turun apa yang turun? Bukan. Turun para? Iya, para malaikat. Tepuk tangan. Malam Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Kalau nggak salah dihitung-hitung teh sampai 80 tahun. Kurang centang tuh dugi umur 80 tahun ya. Selanjutnya 10. Apa katanya? Dikabulkannya doa. Ternyata bulan Ramadan ini memiliki keutamaan lagi, yaitu kita akan setiap permintaan kita lebih lebih cenderung, lebih kuat. Nah ya, dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apalagi lagi puasa.
bagi 8 ya. Oke. Selanjutnya nomor 11 terakhir. Nah, ini nih. Coba bagian perempuan. Maksudnya apa ya? Ya, puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal. Ya, saum naon eta? Saum sunatna, namina saum sunat naon? Cek bahasa Sunda masuk aya gini, saum sunat naon? Cepat siapa yang bisa jawab? Ya, kalau saum Ramadan 1 bulan ditambah saum sunat titik-titik bisa berarti puasa 1 tahun. Ya, puasa apa? Angkat dulu jarinya. Ya. Tadi belum dapat saum apa? Saum teh kapan? Kapan? Ini kayak pas lebaran. Ah, kamu mah gimana? Nggak dapat hadiah. Ya. Coba, kenapa bisa dihitung 1 tahun? Siapa yang bisa jawab? Kalau saum selama 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal jadi terhitung 1 tahun. Kenapa ngitungnya gimana? Siapa yang tahu? Ini door prize terakhir. Ada di saku ibu. Iya loh. Kita intip dulu ya. Tuh. Gimana ngitungnya itu kok bisa jadi sama dengan 1 tahun? Silakan ngobrol heula. Kayak acisnya bisa dibagi-bagi mun jawabannya bener. Ayo jawaban, mikir dulu nggak boleh salah jawabannya. Biar yang di kantong ibu bisa keluar. Mana tadi teh? Kemana hilang? Oh di dalam saku ini. Belum dikeluarin sama ibu. Kalau ada yang bisa jawab baru. Cepat. Ibu hitung sampai 5. 5. 4. Itu kan baru nanya. Tadi mah hare-hare. Enggak. Kenapa bisa dihitung sama dengan 1 tahun puasa? Yalah, sok cobaan heula. Yuk, kenapa bisa dihitung 1 tahun puasa? Tar dulu. 1 hari puasa sama dengan 2 bulan puasa. Apaan itu jadi 1 tahun? Jadi lamun 30 hari puasa sama dengan 60 bulan puasa. Ah, salah, kurang tepat. Di bulan Syawal puasa 6 hari. Terus berpuasa di tadi dulu ibu nanya, 1 tahun sabaraha dinten? Manya 12 dinten. 365 hari betul. Kenapa bisa dihitungnya jadi 365? Ya nggak jadi deh uangnya keluar. 5, 4. Sok kamu jawab. Enggak, muntah jangka kameramen menang acisna. Tuh. Nggak ada yang mau? Sudah buat bapak kameramen aja. Apa? Tar dulu, sok, mangga. Apa jawabannya? Kok panitia yang jawab? Tidak bisa, tidak syah. Ini mau dikasih tahu panitia. Ayo, siapa yang bisa? Sebelah sini. Panitia bubur dong nanti. Ayo cepet. Ya, harusnya 5 detik ya guys, diperpanjang ya. Sini. Enggak. Acis hoyong tuh. Dia. Enggak. Dehnya. Apa cenah hoyong? Coba dulu siapa tahu benar jawabannya. Kasih semangat sama temanmu. Ayo cepet. Kalau enggak uangnya hangus nih.
bisa jawab? Kenapa Bas? Jadi bernilai 1 tahun. 1 tahun itu tadi 360. Kenapa? Karena 1 hari puasa itu sama dengan 10 apa? puasa. 10 puasa. Jadi gimana? 10 pahala. Jadi gimana ngitungnya? Dengerin, Mik, sini Mik. Biar kedengaran sama semua. Ntar dulu. Kamu mau ikut jawab apa temanmu? Ya, ulangi. Iya, udah. Ini mah karena hadiah terakhir. Bukan gitu. Manyun terjadi hadiahna manyun ke temen. Oh, senyum, gitu teh cenah senyum. Fahri. Karena kalau dihitung-hitung 1 hari itu 1 puasa bisa mendapatkan Bisa lah semuanya juga ya mendapatkan 10 puasa. Jadi jadi 300 ditambah 360, jadi bisa dihitung 1 tahun puasa. gimana? Sekali lagi rada jiga-jiga ieu tehnya. Rada jiga-jiga jadi deg-degan. Sok atuh yang jelas. Tuh 2 3. Jadi kalau Kamu kenapa takut sama Mik sih? Ngadeg-deg. Sini, kamu berdiri. enggak Bu. Sini berdiri. Enggak, pandai menang acis. Tepuk tangan. Fahri pernah dengar penjelasan itu di mana? Di Mama. Oh, di Mama. Mama Fahri siapa namanya? Oh, jangan dibilang-bilang. Bisikin aja ke ibu. Neng Imas. Oh iya, nanti salam sama Neng Imas ya. Kedengaran ya. Maaf, kira ibu nggak pakai ini. Mamamu hebat, ngasih pelajaran buat anaknya. Ya, sok, jelasin. 1 hari puasa di bulan Ramadan Sama dengan 10 pahala memiliki keutamaan 10 kali. 10 dari Iya, udah benar tadi jawabannya. 10 kali. apa betul? Ya tadi kamu bilang 10 apa? 1 hari sama dengan 10 puasa. Kalau 1 hari puasa teh nilainya cenah sami jeung 10. pahala Heeh. Jadi lamun puasana sabulan sabaraha dinten? 300. Sabulan sabaraha dinten? 30. Jadi lamun 30 kali 10 300. 300. Ditambahan tak puasa naon? Syawal. Sawal apa? Berapa hari? 6 hari. 6 hari. Jadi 360. 160. Kan sabulan 365. Ya ditambah itu udah pahala lebih lah. Pahala lebih. Boleh pakai si pahala lebih? Boleh atau karunya. Temanmu berani ke depan, Ibu kasih Doraemon. Yeay. Bagi-bagi teman-temannya ya. Tepuk tangan buat semua. Iya. Semua sudah dapat hadiah? Perempuan tadi masih ada sisa ya? Tadi yang nggak jadi dapetnya cek ibu salah jawabannya mana? Ya, kamu tetap dapat. Tadi siapa lagi? Kamu udah dapat? Tadi udah dapat ya. Kamu dapat? Udah? Siapa lagi tadi? Masih ada sisa berapa nih? 3. Ya udah. Ini udah dapat? Ini dapat nggak? Tidak. Ibu kasih karena dia berani paling depan duduknya. 1, 2. Kamu udah dapat? Oh, nggak mau. Ini aja 1 lagi. 3. Udah dikasih langsung hadiahnya. Tepuk tangan buat semua. Jadi ada berapa keutamaan di bulan Ramadan? 11. Di antaranya kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, memudahkan kita masuk surga, dijauhkan dari siksa neraka. Ya, insya Allah MBG-nya tidak diintip-intip ya. Oke, tepuk tangan buat semua. Cukup? Maaf ibu kelebihan waktu, ibu ada kegiatan yang lain di Al-Mumin ya. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya, udah silakan.